mantap Pak, orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Hai everything, thank you untuk video ini. Selamat datang di update. Ada apa ya dari internet? Hai gengs, biar kita nih makin cering-cering nih sampai dikata pakai susu kali ke dukun ya gitu sama para tetangga. Nah, selain caranya dengan skincarean, kita juga jangan lupain untuk merawat bagian tubuh lainnya. Dan tau nggak, kemarin gue nih dikirimin produk terbaru dari Mibelle Skin gengs. Gila nih, pas lihat tampilannya aja udah segemes ini, kayak terlalu menggemaskan nggak sih kayak ngeliat gue gitu. Di sini ada body scrub sama body lotionnya dari Galaxy Series, dimana masing-masing itu punya manfaat yang beda-beda pastinya gengs. Yang kuning ini lebih fokus untuk mencerahkan gengs karena mengandung vitamin C dan vitamin E yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas, menjaga dan menutrisi kulit juga. Ini wanginya seger-seger gitu gengs, kalau mandi pagi pakai ini pasti langsung semangat deh. Nah yang pink ini tuh untuk mencerahkan juga, tapi dengan kandungan yang sedikit berbeda. Kalau yang ini tuh ada niacinamide dan vitamin E nya juga. Unik banget ya. Dan wanginya ini tuh lebih ke soft terus menenangkan gitu ya gengs menurut gua. Dan yang ketiga, ini tuh lebih untuk melembabkan dan menyehatkan kulit gengs. Jadi buat yang punya problem kulit kering, harus banget deh cobain ini karena mengandung alpha-arbutin dan vitamin E. Terus wanginya itu manis banget kayak vanilla-vanilla. Itu gemes banget deh. Dan semua produknya itu vegan dan cruelty free loh gengs. Jadi ini tuh natural banget. Ingredientsnya dari tumbuh-tumbuhan dan cinta hewan juga. Jadi nggak ada tuh pengetesan ataupun hal-hal yang menyakiti bahkan berhubungan sama hewan. Jujur pas gue cobain nih, itu gue happy banget tiap kali mandi karena wanginya enak banget. Dan tekstur scrub dari produk Mibelle ini tuh halus ya gengs. Jadi aman ya buat kalian untuk menggunakannya daily. Yang nggak akan buat kulit kalian jadi kering atau iritasi. Terus kalau lotionnya ini dia teksturnya lumayan thick ya, tapi cepat banget ngeresepnya dan bener-bener bikin kulit terasa lembab banget. Apalagi kalau kalian mandinya nih pakai body scrub terus selesainya pakai lotion, boh itu wanginya awet seharian. Kalian harus cobain banget pakai body care dari Mibelle ini karena kemasannya udah lucu mampus. Terus wanginya bikin nagih gengs. Pakai juga kode voucher yang ini buat dapetin diskon. Langsung follow aja Instagramnya mereka atau cek di kolom deskripsi di bawah. Hai gengs, kalau tau-tau muncul update nih di hari-hari biasa kayak gini, bukan weekend maksudnya, tandanya udah ada yang nggak beres nih di dunia persosial media yang lagi viral. Makanya harus banget nih up secepatnya sebelum beritanya mengecil dan menghilang. Ya apalagi kalau bukan babi ngepet yang katanya kemarin ketangkap terus mengecil dan sebelum menghilang jadi dibunuh sama para warga. Beber, apa kabar dunia sudah gila. Di tengah-tengah kehebohan pandemi nih yang kagak kelar-kelar ya. Ini juga bulan puasa jatuhnya. Tahu-tahu masih aja berita mengenai babi ngepet. Ini jadi beritanya bener-bener ngepet, gengs. Nah, berita yang lagi viral mengenai yang katanya ada seekor babi ngepet yang ketangkap sama warga di daerah Depok, tepatnya di Kelurahan Badahan, Kecamatan Sawangan, gengs. Ayo, teman-teman Depok, apa kabar? Masih nongkrong di Margo Citri yuk, terus nyebrang ke Detos, makan steak mumun. Bener ada babi ngepet di daerah lu? Kalau ada aja sih. Dan jadi semua ini sebenarnya berasal dari warga daerah situ yang memang merasa sering kehilangan duit secara misterius. Sama aja nih kayak kita yang habis pada gajian tuh kemarin tanggal 25 atau bentar lagi nih pada nungguin THR pasti. Hati-hati lu, ntar uangnya habis dicuri sama babi ngepet. Padahal mah emang habis aja udah. Perkara buat bayar tagihan sama beli ini itu, beli baju lebaran. Nah tapi kalau menurut warga di situ, mereka nih kehilangan duitnya nih merasanya selalu terjadi pas malam Selasa sama malam Sabtu, gengs. Jadi kayak emang udah ada jadwalnya tuh tiap malam itu. Uang mereka kok ada aja gitu yang hilang selembar, 2 lembar. Tapi tunggu dulu, coba mungkin dicek lagi di tanggal segitu. Kali-kali emang lagi ada Shopee sale gitu sama Tokopedia waktu belanja online yang mungkin hilang check out begitu aja. Terus nyalahin babi ngepet. Cuma nih memang rasa suujonnya mereka didukung dengan penampakan adanya seekor babi yang tau-tau kok tuh babi muncul. Padahal kagak ada melihara babi di situ. Atau nggak tau lah, pokoknya tau-tau kok ada babi gitu lah. Nah karena keresahan warga yang pada merasa kehilangan duitnya secara goib tadi, dan yang kehilangan ini maksudnya juga bukan cuma 1-2 orang ya, tapi banyak. Ditambah lagi memang ada kehadiran seekor babi. Disimpulkanlah sama mereka kalau babi itu ada babi syaiton alias babi ngepet yang telah mencuri uang daripada warga. Ya maklum, orang kita kan pondasinya emang suka hal-hal yang berbau mistis nih. Jadi udah yakin banget ya itu babi-babi ngepet ya pasti. Karena hal tersebut jadilah para warga nih sepakat untuk menangkap babi ngepet itu yang dimulai pada hari Senin kemarin tanggal 26 April jam 11 malam, gengs. Nah warga nih melakukan penangkapan dengan 2 grup yang berbeda. Grup yang pertama berjumlah 8 orang, di mana mereka nih telanjang alias bugil begitu untuk bisa melihat penampakan babi ngepet dan mengirim babi ngepet tersebut ke grup yang kedua nih, di mana grup kedua itu berjumlah 7 orang yang udah siap gitu standby nangkep si babi ngepetnya. Tapi kalau grup yang kedua ini pada pakai baju agak telanjang, geng. Nah tapi ini lumayan epic ya, agak kurang faedah tapi seru ceritanya lah, sampai telanjang-telanjang begitu kayak bugil berjamaah malam-malam, kagak masuk angin itu orang-orang. Nah karena memang menurut mitosnya salah satu cara untuk bisa melihat penampakan seekor babi ngepet yaitu memang dengan
cara bugil atau telanjang, tidak memakai busana sama sekali. Jadi babi ngepet itu kan memang termasuk makhluk goib ya, dimana orang nih berubah jadi babi dengan bantuan suatu ilmu gaib ya, ilmu setan. Dan babi ngepet ini juga diceritakan bisa ngilang-ngilang dia tuh tak kasat mata pokoknya. Jadi nggak sembarangan bisa dilihat sama orang-orang biasa. Untuk itu salah satu caranya biar bisa ngeliat si babi nih ya dengan cara bugil tadi deh tuh. Nah bener aja itu dari grup yang pertama yang telanjang tadi, mereka nih melihat ada 3 orang boncengan motor kayak cabe-cabean gitu ya, bertiga-bertigaan. Terus yang satunya tuh diturunin di pekarangan rumah warga, terus ditinggalin jam 11 malam. Habis itu orang yang tadi diturunin nih jalan ke tengah-tengah ke tempat sepi gitu. Terus dia pakai jubah berubah jadi babi. Nah kita juga penasaran ya proses berubahnya tuh bagaimana, kayak Digimon, kayak Sailor Moon apa bagaimana. Pokoknya jadi wujud babi ngepet yang menyerupai ya babi hutan dengan memakai ikat kepala merah gitu katanya, sama menggunakan kalung. Nah grup satu yang telanjang tadi pas ngeliat tuh ngasih petunjuk nih, karena mereka bisa ngeliat ke grup yang kedua buat nangkep. Sampai akhirnya di jam 3 pagi orang pada sahur deh tuh, itu babi akhirnya ketangkep. Dengan cara itu babinya dilempar garam dan disambet pakai sapu lidi berjumlah 7 helai, biar katanya si babi ini wujudnya bisa kelihatan sama semua orang, jadi kagak perlu telanjang lagi deh tuh. Ya udah pas sudah ketangkap nih, langsung dimasukkan ke dalam kandang di salah satu rumah warga. Nah by the way tadi tuh motor yang nurunin itu orang tuh, itu juga sebenarnya sempat dikejar sama mereka geng. Tapi berhubung mereka ini kan posisinya telanjang ya, kagak pakai baju, lari-larian gitu malam-malam ngejar motor. Ya mohon maaf agak lawak juga kan. Ya maksudnya kan malu gitu ya, lari-larian telanjang sambil ada belalai gitu yang gondal gandul. Ya kalau dia orang banyak kan kayak dikira orang gila. Ini yang gila para warga apa babi. Ya udahlah ya, jadinya mereka menganggap fokus aja yuk ke si babi ngepetnya aja. Ya udah pas ketangkap heboh dah tuh. Apalagi pas sudah dikurung nih, dikandangin, tubuh babi yang katanya awalnya itu setinggi lutut orang dewasa, makin lama tuh kayak mengalami penyusutan gitu, jadi kayak semakin mengecil alias kayak mendek gitu lah gengs. Dan si babi tadi itu waktu ketangkap masih kayak memakai si kalung bentuknya kayak tasbih bulat-bulat gitu, maksudnya bukan tasbih juga. Nah karena emang ini pondok sudah pada yakin nih fix ini babi ngepet nih. Ketua RT di situ bilang ke para warganya nih, nyebarin info kalau misalkan ada anggota keluarga kalian atau saudara atau tetangga yang tahu hilang nih, mohon lapor ya. Dan kalau nggak ada yang mau aku juga nih ada yang hilang, akan dimatikan itu si babi. Nah habis itu salah satu berita kocaknya juga nih geng, kan ini berita geger ya, karena himbauan Pak RT tadi tuh yang tersebar jadi luas kemana-mana. Pada penasaran soalnya dong, ini siapa nih yang hilang nih, siapa nih yang hilang nih, berarti nih orang hilang nih babi jadi-jadian tuh ketangkep tuh. Dan namanya ada hal viral, pastinya langsung pada penasaran. Warga pada rame-rame ke lokasi tersebut untuk melihat si babi yang dikurung. Dan ternyata untuk bisa melihat seekor babi yang dikurung, warga itu dipungut biaya Rp2.000. Dan kalau kalian mau foto-foto atau selfie sama si babi, tambah lagi Rp2.000 jadi Rp4.000. Mendadak jadi wahana berbayar. Efek banget kan beritanya. Jadi di objek ini tuh babinya gengs. Harusnya kan babi ngepet nyuri duit orang ya. Nah ini malah jadi sumber duit. Emang dunia udah kebolak-balik ya. Hingga berita ini semakin viral dan diliput banyak berita tuh. Dari Selasa kemarin tuh naik banget berita di mana-mana. Otomatis semakin banyak orang-orang yang datang nih karena penasaran. Biasa warga kita kebakaran aja pada ngumpul. Apalagi kalau bilang ada babi ngepet. Akhirnya diputuskan lah kalau babi itu dibunuh dengan cara dipotong atau disembelih. Alasannya ya biar cepet selesai aja. Karena kan emang makin lama nih makin banyak nih orang-orang yang pada datang. Yang seharusnya sekarang kan nggak boleh ada kerumunan lagi pandemi, malah jadi ntar ada masalah baru gitu. Dan kedua ini alasannya katanya ukuran babi itu kan semakin lama katanya itu semakin mengecil. Jadi ditakutkan nanti lama-lama tuh babinya bisa ngilang gitu dan susah lagi buat nangkep. Karena baik lagi nih kalau menurut mitosnya babi ngepet itu emang bisa ngilangin karena kan makhluk goib. Jadi pokoknya sekarang posisinya babinya itu udah nggak ada, udah dimatikan dan dikubur. Dan pas disembelih sampai dikubur ke dalam tanah itu dengan beberapa potongan, ya bentukannya juga masih babi kayak babi biasa, kagak ada maksudnya atau kelihatan mukanya atau palanya jadi manusia gitu. Intinya berita mengenai babi ngepet di Depok ini viral geng, karena ya di zaman modern seperti ini cerita-cerita mengenai hal-hal seperti ini tuh udah jarang juga ya kedengeran. Dan di Depok ini jatuhnya kan juga bukan wilayah yang antah berantah gimana ya. Ya walaupun masih deket juga lah ke perkotaan, tahu-tahu ada babi ngepet lah, pada heboh pasti. Nah habis itu lucunya ada juga nih kesaksian dari seorang ibu-ibu yang menambah viral dari berita ini, dimana dia ini bilang kalau memang sudah lama curiga sama seorang tetangganya yang menurut dia adalah jelmaan dari si babi ngepet itu. Kenapa begitu? Karena menurut si ibu tersebut tetangganya itu kagak kerja tapi duitnya banyak. Dari kemarin saya udah pantau Pak orang ini. Ini dia berumah tangga, dia nganggur tapi uangnya banyak. Saya udah lewat rumahnya, udah saya lempar ke suatu tempat rumah biar ketahuan. Lah, apa kagak ngakak begitu? Ya wae, suujonnya astagfirullahaladzim. Bener-bener kayak kita nih di tetangga-tetangga tukang gosip begitu. Yang kalau sebelah beli kulkas baru, diomongin. Sebelah lagi nih beli mobil baru digosipin. Bener-bener dia pusing ya hidup begitu ya. Apa jangan-jangan tetangga gue ngiranya gue juga babi ngepet kali ya, jangan-jangan amit-amit ya. Nah ternyata emang udahlah beneran gengs. Bekerja keraslah kalian sampai sukses hingga tetangga nih ngiranya kalian itu ikut pesugihan. Berarti ini kalian udah kaya raya begitu. Ya namanya
orang misal kagak kelihatan nggak pernah ke kantor, atau misalkan dia emang nggak kerja tapi kayak kok duitnya banyak ya bisa beli ini itu. Nggak berarti pesugihan atau ngepet juga kali ya. Bisa aja mungkin dapat warisan gede, terus duitnya dia masukin tuh ke deposito, ke reksadana atau apa kayak bisa muter, dapat berbunga gitu. Jadi kagak perlu kerja, udah bisa makan itu tiap bulan dari bunga. Ya kagak usah ngomong riba, tapi ya kalau udah riba-ribaan mah ribet, susah udah dibahas. Haramnya sama aja kayak pesugihan jadinya, pusing gua. Mohon maaf nih. Atau mungkin di rumahnya itu dia usaha online shop, menjadi dropshipper. Jadi kagak usah repot dah tuh. Kelihatan kerja keras sebagai kuda, nyetok barang mondar-mandir sana sini. Lah cuman di rumah rebahan modal foto doang, tinggal dropshipper doang kan soalnya. Banyak yang kaya orang-orang begitu. Apalagi kalau dropshippernya produk-produk Miral dan Mibel. Sama bisa jadi mungkin itu orang di rumah trading binomo kali ya. Dapat cuan gampang, dilihat orang duitnya banyak dikiranya ngepet. Jadi ayah wae sih. Kalau ada orang yang suujon, tetangganya kagak kerja tapi duitnya banyak, terus dicapnya pesugihan. Ya tapi gengs, namanya mitos dan cerita-cerita mistis kayak gini itu kan emang dari dulu banyak banget dipercaya sama warga kita. Karena katanya sih kan emang ada. Cuman ya Allah walam aja sih. Yang gue bingung kan sekarang udah zaman canggih nih. Kalau takut misalkan babi ngepetnya itu hilang, terus nggak ada bukti lagi, ya kan bisa misalkan taruh aja CCTV atau pakai kamera Xiaomi juga jadi. Dia rekam aja pokoknya terus. Nah kalau tato hilang tring gitu secara magic, baru bener deh itu goib. Ada pembuktiannya. Nanti kalau berubah lagi itu babi muncul di lingkungan warga, baru deh diserbu dimatiin. Ya cuman tapi kalau berarti itu bener babi ngepet, kan gimana pun berarti orang ya. Terus cara hukumnya dibunuh gitu ya. Wah serem banget sih berarti buru-buru orang jatuhnya. Karena kasus mencuri uang jadi interesting ini. Ya tapi menurut kalian gimana deh, gue kagak ngerti. Komen aja di bawah ya geng. Speechless, gue bingung. Dan mungkin kalau kalian ini mau tahu lebih dalam mengenai pesugihan dan babi ngepet, terus mencurigai nih, jangan-jangan tetangga gue nih ngepet tuh karena kagak kerja kok duitnya banyak. Kalian bisa nonton aja video gue yang ini. Ketik aja tuh judulnya begitu pokoknya. Next kita lanjut aja ke berita kedua yang masih mengenai babi. Jadi berita kali ini temanya babi ya geng. Seperti yang kita tahu sekarang lagi Ramadan. Dan untuk umat muslim itu kan memang sedang menjalani ibadah puasa. Ya kalau di Islam itu ya mau puasa mau kagak sih, yang namanya makan bebong alias makan babi kan memang tidak diperbolehkan ya. Nah tapi ini ada sebuah video viral dimana ada sekelompok ukti-ukti berjilbab yang mau berbuka puasa tapi pakai ramen babi gengs. Mohon maaf nih, buka puasa pakai ramen babi bagaimana itu? Wow, mind blowing sekali. Jadi ceritanya sih ini mereka lagi di Taiwan dan mau bareng-bareng buka puasa di mall di sana. Terus ke restoran ramen lah mereka, dan pelayannya itu katanya nggak bisa bahasa Inggris. Ya emang kalau di luar negeri terutama di Asia nih, kecuali Malaysia, Singapura, sama Filipina kali ya, itu rata-rata orang-orangnya belum tentu bisa berbahasa Inggris dengan fasih kayak apalagi di Thailand, Taiwan, sama Hong Kong gitu lagi. Itu agak susah memang berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Jadi biasanya pakai bahasa tubuh aja begitu, sama kalkulator kalau mau nawar-nawar. Ya udah, mungkin karena keterbatasan bahasa tersebut, mereka ini main pesen-pesen aja. Dan yang namanya di luar negeri kan juga harga-harga lebih mahal ya. Dimana harga ramen itu katanya sekitar 150.000. Ya di sini juga ada sih ramen yang segitu. Terus pas ramen datang nih, mereka agak curiga kok ini baunya agak beda ya. Dan penampakan dagingnya tuh bukan kayak daging chicken ayam atau daging potongan segi sapi. Berbeda pokoknya. Dan pas dilihat-lihat ya pantas saja beda. Karena ternyata itulah daging babi. Ya jadinya tidak mereka makan. Ya masa buka puasa pakai daging babi ya wah. Agak nyebrang banget gitu. Nah biasalah. Video yang dia unggah itu akhirnya menimbulkan banyak komentar dari para netizen yang malah cenderung membuli si mbak yang ngepost video tersebut. Karena netizen yang menganggap ya masa mau pesan gak lihat-lihat dulu gitu, misalnya ada logo halalnya enggak atau gimana. Terus emang nih penjualnya lu mau ngasih tahu ada daging babi. Sampai ada juga yang bilang kalau di luar negeri harusnya dari awal hati-hati lah. Karena kan di sana memang mayoritasnya itu berbeda ya dari sini. Jadi jangan asal-asalan lah. Jadi netizen ini curiga kalau mbaknya ini hanya buat konten doang. Pokoknya banyak banget yang menyalahkan si mbaknya karena kayak tidak hati-hati. Dan memang suuzon kalau itu hanya konten saja. Ditambah rata-rata nih netizen mengiranya kejadian itu adalah di sebuah mall di Indonesia. Karena si mbaknya ini dan teman-teman itu orang Indonesia. Ya mana, gengs, ini lagi Ramadan loh. Jangan suka suuzon kayak tetangga tadi tuh yang ngira orang pesugihan karena banyak duit. Nah jadi pertama nih, itu video kan ternyata beradanya di Taiwan kejadiannya, bukan di Indonesia. Yang memang di Taiwan mayoritasnya bukan muslim ya. Berbeda dengan di sini. Dan yang namanya makan bebong itu semacam hal yang common, hal yang biasa di sana. Lagi-lagi tidak seperti di sini. Dan memang benar kalau kita lagi di luar negeri, untuk memilih sebuah restoran makanan itu harus lebih cermat, lebih hati-hati lah. Apalagi kalau concern banget masalah halal dan tidak halal. Cuman yang lagi apa siapa yang tahu sih? Karena keterbatasan bahasa tadi. Mungkin si pelayan ini mau bilang ini babi nggak halal karena ngelihat pelanggannya pada pakai jilbab nih. Tapi ngomongnya dia pakai bahasa Taiwan yang nggak dimengerti juga sama pelanggannya. Jadinya emang kagak nyampe. Terus dikira pelayan ini mungkin oh ini tetap orang mau pesan babi. Dia emang makan babi kali, nggak apa-apa kali. Yang mana ngerti juga gitu kan orang sama pakem-pakeman dari agama seseorang. Gak usah jauh-jauh deh. Misalkan di sini ada restoran jual babi nih. Udah dibilangin sama pelayannya, maaf ya Pak, Bu, ini makanan mengandung babi. Mungkin karena si pelanggan ngeliat air muka pelanggannya Islam banget. Nah, terus si pelanggan ini bilang, oh nggak apa-apa udah Mbak. Ya kan emang banyak banget juga orang begitu yang KTP-nya Islam tapi makan babi sama nenggak alkohol. Nah kalau begitu apa pelayan ini tahu-tahu harus ceramah? Astagfirullah berdosa
sekali Anda. Kan kagak begitu ya. Itu udah urusan pelanggannya sama Tuhan. Apalagi ini jatuhnya di Taiwan. Yang pelayannya mak lebih cuek-cuek lagi. Kagak ngurusin agama. Dikira juga orang mah udah ngerti. Makanan yang dia jual ada babinya. Ya lu pesen di gua berarti lu emang makan kali. Soalnya gue pribadi pun pernah banget mengalami hal serupa. Tapi di Hong Kong tepatnya sama emak gua tuh. Lah emak gua kan air mukanya udah bagaimana ya? Kerudungan begitu. Kayak ukti-ukti pasar minggu. Pas pesen makan hurufnya kan huruf sana semua ya. Mana ngerti kita nih. Dan waktu itu akhirnya sengaja pesan sup karena mikirnya itu kalau sup aman kali ya. Soalnya kan kalau mesen daging ya takutnya itu daging babi gitu maksudnya. Lah ternyata yang dikasih sup kaldu babi. Mau gimana kita kagak paham. Pas dirasa-rasa tuh nyendok lah kok ini kayak ada gimana gitu. Jadi intinya emang apes lah aja miskom. Dan pelayan di sana juga maksudnya nggak ada warning-warningnya dulu gitu melihat emak gua kerudungan disorotin babi ya udah dikasih aja. Karena kalau di luar negeri itu masing-masing restoran memang berbeda. Kalau mereka nih tempatnya sering kedatangan pelanggan yang umat muslim, biasanya mereka udah ngerti nih. Tapi kalau enggak ya kitanya yang harus hati-hati. Tapi udah hati-hati nih masih apes juga gitu kan ya apa mau kata. Jadi menurut gue di video tersebut tuh nggak ada yang salah dari si mbaknya yang beli ataupun pelayannya. Namanya beda culture ya udah jadi pengalaman aja. Justru dari video tersebut kita bisa belajar. Berarti kalau nanti nih ke luar negeri ada rezeki harus ekstra hati-hati lagi kalau mau pesan makanan buat kalian-kalian yang concern sama masalah halal atau tidak. Soalnya di sana nggak semua restoran ada logo halalnya kayak di sini, geng. Lah orang fast food di luar aja kalau kita nggak hati-hati nih itu burgernya juga jual daging bacon babi. Tapi masalahnya karena jadi banyak banget netizen yang membuli, akhirnya video itu sampai dihapus. Ya padahal menurut gua agak salah juga ya. Orang itu ujung-ujungnya ramen juga gak dimakan. Nah tapi kalau menurut kalian gimana? Apakah itu konten doang? Atau mungkin dari kalian ada punya pengalaman serupa pesan makanan nih saat lagi di luar negeri yang datang ternyata mengandung babi. Terus kalau udah begitu kalian berhenti makan atau tetap sikat bayar perkara ya nggak tahu gimana ya? Komen di bawah. So itu berita update tentang babi hari ini. Ya maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. 2 minggu lagi nih kita lebaran ya Allah. Masih ada aja berita-berita heboh. Ya udah pokoknya thank you semuanya. Sampai jumpa lagi di update selanjutnya. Dadah.